Pak Aswin, malam. Ini saya punya teman yang jago banget soal IT, medsos, pokoknya semua hal yang sifatnya setengah bukan apa ya, maya lah gitu, nggak kelihatan. Saya selalu kagum dengan Pak Aswin khususnya untuk dua hal. Pertama dia pintar, yang kedua dia ambil jurusan elektronik, bidang yang mempelajari hal yang tidak kelihatan. Saya bidangnya sipil. Kalau nggak kelihatan saya nggak bisa bangun. Tapi Pak Aswin hebat sekali. Yang nggak kelihatan aja bisa dia hitung gitu. Nah, maka itu Pak Aswin itu acuan saya untuk banyak bertanya. Saya baca sih dari berbagai WA group yang saat ini semua orang bicara soal media sosial. Yang lagi hot tuh Pak Aswin, WhatsApp. Sekarang katanya WhatsApp nggak aman, terus pindah rame-rame ke Telegram. Mau nyebut aja salah saya. Terus yang berikutnya lagi Zoom. Sekalipun udah banyak orang pakai Zoom, masih ada yang bilang Zoom itu nggak aman. Saya sendiri juga bingung juga. Dulu masih ada orang yang masih pakai Skype, masih dengan ini. Ada yang beberapa kali ajak meeting pakai GoToMeeting. Kalau dulu kan habis Skype tuh Webex ya, Webex kita sering dengar Webex. Nah itu tiba-tiba pas pandemi ini Zoom. Nah, sebenarnya saya dengar katanya ada lagi juga Google bikin juga ya Google Meet ya, gitu. Nah ini Pak Aswin kasih dah penjelasan kepada kita ini paling nggak dua hal itu deh kira-kira ya yang benar, yang kalau toh semuanya benar, yang paling benar kayak apa, dan kita kan maunya gampang, praktis, terus gratis gitu, kurang lebih seperti itu Pak Aswin. Gimana tuh Pak Aswin? Ya, ini pertama kalau gratis ini tergantung yang jual ini. Mau dikasih gratis atau enggak itu tergantung yang jual ya. Ini kan susah jawabnya ini. Yang gratis yang mana? Ini kadang-kadang hari ini gratis, besok bayar kan gitu. Kadang-kadang yang satu bilang 30 menit pertama gratis, habis itu bayar. Besok lagi udah banyak lakunya, sekarang nggak nyampe 30 menit deh. Dikurangin 10 menit gratis, sisanya bayar. Taktik dagang juga ya. Itu namanya juga orang jualan kok. Jadi ya salah dikasih contoh duluan. Nggak usah jauh-jauh video call segala macam. Ini di toko-toko aja suka dijualin kan. Gratis kue kecil, kue gede dipotong kecil-kecil terus dijual. Coba-coba Pak ya, sama aja. Jadi ya kalau gratis ini dikesampingkan dulu. Dikesampingkan dulu ini. Tapi yang kalau tadi keamanan ini, nah ini menarik ini. Kita punya beberapa macam ini ya, beberapa macam penggunaan internet yang banyak dipakai. Pertama di sosial media, instant messaging service, dan sekarang meeting service ya, termasuk video conference dan sebagainya, meeting service. Sosial media ini banyak dari mulai YouTube, apalagi Instagram, terus apa lagi? Facebook sampai lupa. Internet messaging service juga banyak dari WA yang tadi Pak yang disampaikan, dari mulai WA, Signal, terus Telegram dan sebagainya. Meeting service juga banyak. Ada Google Meet, ada apa lagi tadi? Zoom, ada Webex, ada macam-macam. Skype juga. Nah ini kalau ditanya mana yang gratis ya tergantung mereka. Tapi kalau mana yang aman ini menarik gitu. Pertama kita mesti lihat cara kerja internet ya. Internet ini kerjanya di atas lapisan telekomunikasi. Artinya gini, kita punya dulu lapisan telekomunikasi yang dioperasikan oleh operator lokal. Telkomsel, Indosat, apalagi saking banyaknya lupa.
apalagi namanya XL dan sebagainya. Itu operator-operator lokal yang diberikan izin oleh pemerintah Indonesia. Jadi mereka beroperasi di sini, mereka dapat izin, dapat hak penggunaan pakai frekuensi, dan itulah mereka dalam telekomunikasi. Mereka operatornya, dan mereka kantornya di Indonesia semua. Nah, kalau internet itu beda. Internet dioperasikan oleh perusahaan Amerika yang namanya ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Jadi mereka ada di Amerika. Dan untuk mengoperasikan itu, caranya mereka menggunakan jaringan telekomunikasi yang ada di seluruh negara di dunia. Dan kemudian setiap peralatan dikasih oleh mereka IP address. Jadi kalau kita pakai komputer untuk berhubungan dengan Zoom misalnya, maka kita menggunakan IP address yang diberikan oleh ICANN, dikeluarkan oleh ICANN. Oleh ICANN ini kemudian diberikan kepada internet service provider kita. Bapak internet service providernya apa? Bapak bisa Telkomsel bisa, Telkom juga bisa, Bisnet juga bisa, dan segala macam. Banyak sekali ISP di Indonesia, ada ratusan jumlah. Nah, tetapi internet service provider ini hanya menghubungkan gadget kita dengan jaringan internet yang dioperasikan oleh ICANN. Dan di setiap negara ada ISP ini. Nah, masalahnya sekarang di ICANN ini punya banyak penyelenggara di ICANN ini. Penyelenggara aplikasi dan penyelenggara konten. Google.com itu adalah salah satu penyelenggara aplikasi yang menggunakan jaringan internet ini. Dia dapat penggunaan Google.com itu dari ICANN tadi. Selain Google.com masih banyak lagi, termasuk yang di Indonesia. Pertamina.com juga dapatnya dari ICANN. Lalu melalui operator.com. .com ini operatornya namanya VeriSign, perusahaan Amerika. Dan kemudian yang pakai .id juga banyak. Mandiri, Bank Mandiri.co.id misalnya. Bank Mandiri itu .co.id. .id ini adalah web yang ada di Indonesia, nama domain yang dikhususkan buat Indonesia, diberikan oleh ICANN kepada Indonesia, dan di Indonesia dipasarkan oleh Pandi, pengelola nama domain Indonesia, pengelola nama domain internet Indonesia, dan dia report ke ICANN. Jadi ini kayak agennya lah. Nah, masalah yang kita hadapi sekarang adalah seluruh dunia terhubung dengan jaringannya ICANN, dan aplikasi operatornya banyak sekali. Ada operator yang mengecek dulu siapa yang pakai jaringannya. Misalnya, kalau kita mau pakai jaringan .id, maka Pandi berdasarkan aturan di Indonesia harus mengecek dulu yang pakai ini siapa, perusahaan ini siapa, namanya benar atau enggak. Itu diatur oleh Indonesia, sebab Pandi ada di Indonesia. Yang mengelola .id ada di Indonesia. Tapi kalau pengelola .com misalnya, itu adanya di Amerika. Bagaimana hukum di Amerika? Enggak seperti di kita. Anda bisa mendaftar Gmail tanpa harus ngasih identitas, kan? Nggak ditanya nomor KTP di Gmail. Nomor paspor juga enggak. Nah, bagaimana kalau .tv? .tv ini operate negara Tuvalu ya. Ya, kita ikut aturan negara Tuvalu, yang saya juga nggak tahu aturannya seperti apa. Misalnya, RCTI.tv, dia pakai .tv yang ada di Tuvalu. Apakah dia harus mendaftarkan semua alamatnya segalanya ke Tuvalu? Saya nggak tahu. Itu tergantung aturan negara Tuvalu. Tapi kalau yang .id, maka dia harus memberikan data-data perusahaan. Jadi tergantung sekali ke perusahaan. Nah, karena banyak operator membolehkan kita menggunakan jaringannya tanpa harus menyebutkan identitas, maka di internet itu ada joke-nya. In the internet, you do not know whether your friend itu benar-benar teman kamu, benar-benar orang, or just a dog. Atau kucing, atau apa aja boleh lah, sebab kita nggak tahu dia siapa. Nah, kenapa pengguna internetnya banyak? Seperti mana juga di dunia ini, ada yang baik, ada yang jahat. Yang baiknya baik, yang jahatnya jahat. Nah, yang jahat ini berusaha memberikan masalah kepada kita. Ada yang menghack, mencuri data, dan sebagainya. Nah, sekarang masalahnya berikutnya, apakah kita bisa mengamankan diri kita dan aplikasi-aplikasi tadi bisa aman yang kita pakai? Wah, ini
susah jawabnya. Sebab basically di seluruh dunia ini, dan Pak Wendy juga sama ya, tidak ada barang yang amannya 100%. Seaman apapun Anda bikin, mesti ada celahnya. Begini, ada kan ini masalahnya. Kita daftar sign in lah untuk entah WhatsApp, entah Facebook, entah yang lain. Itu kita kan diminta data-data ya. Data-data sih tujuannya mungkin bagus ya. Tujuannya antara lain juga untuk kerahasiaan kita sendiri supaya nggak gampang orang lain mengakses kita. Tapi kan di sisi lain kita artinya menyerahkan data pribadi kita kalau kayak di KTP nih kepada Sisdagri itu kan. Nah, yang dikhawatirkan oleh orang itu kalau di kita ini kan misalnya data-data di KTP kita, apakah di Kementerian Dalam Negeri itu aman apa tidak? Kurang lebih seperti itu. Kalau bahwa ada yang menghack itu lain soal, tapi kalau masalah seperti apakah nanti tidak disalahgunakan oleh si WhatsApp sendiri atau dalamnya oleh si Facebook sendiri data-data pribadi data-data kita. Nah, ya ini menarik Pak. Kalau Anda mau pakai Facebook, mau pakai WA atau mau pakai apapun, itu Anda harus agree dengan terms and condition yang dia pakai. Dan dia pasang terms and condition itu. Dan tertulis lagi. Jadi di terms and condition itu tertulis apakah data Anda tidak akan dikeluarkan, apakah data Anda akan dikeluarkan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Pak Wendy nanya data kita di Facebook, apakah akan diberikan ke oleh dia ke orang lain? Apakah oleh Signal akan diberikan kepada orang lain? Loh, terms and condition-nya bagaimana? Ketika kita agree, kita baca dulu nggak terms and condition? Ini masalah berikut. Nah kalau nggak baca ya, dan di situ ditulis bahwa data kita akan diberikan akan di-share kepada orang lain, ya bagaimana? Ya sudah, Anda sudah agree. Tapi saya rasa mungkin nggak sejelek itulah ya. Kita juga nggak boleh lalu berprasangka karena terms and condition yang mereka buat itu juga tidak boleh seenaknya term of condition. Term condition yang mereka juga itu kan udah ngikutin hukumnya di tempat dia berada lah gitu ya. Nggak boleh dia bikin term of condition yang kata-katanya itu menjebak sehingga orang menjadi tersandra dengan itu. Ya kalau kita lihat term and condition-nya yang itu mereka itu kan juga ya seperti itu. Nah, sekalipun memang mungkin ada celah itunya ya, mungkin untuk bisa hal yang debatable. Tapi saya pernah lihat ada di debat sedikit gitu lah di Senat itu ya, di Senat apa di Kongres ya, di mana si Facebooknya siapa namanya Mark itu ditanya gitu, karena katanya itu ya ingat datanya dijual. Kalau datanya dijual, apakah kamu mau misalnya data bahwa tadi malam kamu nginep di hotel mana itu di-share ke publik? Ya enggak, dia sendiri bilang enggak. Gitu. Tapi itu bisa diketahui karena si Facebook atau si Google kan sekarang bisa tahu kita berada di mana gitu. Nah, batasan seperti itu loh Pak Aswin. Katanya sih hal-hal yang seperti itu sih dijamin tidak akan tidak akan dibocorkan. Yang akan dibocorkan itu adalah karakter kita. Misalnya si Wendy ini suka baju warna hitam, maka kalau ada produk baru baju warna hitam, kemungkinan saya akan diarahkan, dipromosikan dulu. Lebih kepada seperti itu, bukan hal-hal yang pribadi itu katanya gitu. Ya ini yang kedua lagi Pak. Di terms and condition juga disampaikan bahwa Anda boleh setting sesuai dengan keinginan Anda. Di situ dari setting itu ada kan. Misalnya data di Facebook, mau nggak kita ini hanya boleh untuk orang yang jadi teman saya, atau ini untuk terbuka untuk umum. Jadi itu semua ada di situ di setting di situ. Nah sekarang kalau kita nggak mau data kita terbuka untuk umum, tapi di setting kita pasang boleh terbuka untuk umum. Nah terus bagaimana? Masa memang kita membolehkan kita men-setting sendiri untuk data kita terbuka. Ini yang hal kedua. Jadi kalau gitu ini Pak Asen itu kan ada dua hal ya. Satu mungkin begitu, yang kedua mungkin karena ketidaktahuan. Karena ya, ignorance-nya gitu, kita nggak tahu kan, nggak semua, jangan harapkan
semua pengguna WhatsApp di Indonesia atau misalnya gitu ngebaca terms and condition gitu. Kalau toh dia baca juga, terus dia mau apain? Dia mau apain? Dia mau pakai. Kalau dia nggak setuju jangan pakai. Aduh. Oke, itu kalau itu kita ngomong berikutnya, cara yang berikutnya. Bahwa ini mau ngomong peraturan perundangan. Bahwa penyelenggara sistem elektronik, termasuk WhatsApp, termasuk Zoom, termasuk apapun, yang ada di luar negeri. Kalau dia akan beroperasi di Indonesia, maka dia harus mendaftar ke Kementerian Kominfo. Dia harus punya BUT, Badan Usaha Tetap, di sini. Harus bayar pajak dan sebagainya. Aturannya di Kementerian Keuangan, di Kominfo, semua udah lengkap. Perundangannya juga sudah ada. Dan sekarang tinggal dibilang kan, kalau lu beroperasi di sini, silahkan mengikuti undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan peraturan pemerintah turunannya, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, sekarang saya pikir di sinilah regulator kita harus menentukan kebijakan publiknya. Apakah kalau operator luar negeri tadi tidak melaksanakan pendaftaran dan kalau beroperasi di sini tidak begitu peraturan perundangan di sini, apakah akan diblok ataukah tidak? Ini hal yang kedua. Dan kalau diblok, ya ngeblok itu gampang sekali kok Pak Bendy. Jadi tinggal bilang aja ke seluruh ISP, gue mau ngeblok xyz.com, selesai. It's a touch of a button. Pencet, selesai. Jadi nggak susah. Kalau memang harus ikuti peraturan perundangan di sini. Peraturan perundangan di sini nggak membolehkan data di-share. Oke. Kita tinggal bilang sama seluruh operator itu, lu harus di sini, di Indonesia, beroperasi dengan undang-undang Indonesia. Kalau enggak, saya blok. Selesai. Nah, sekarang masalahnya apa? Kita akan melakukan hal tersebut. Itu termasuk kebijakan publik. Public policy dan implementasi peraturan perundangan. Kalau begitu bisa nggak dibilang Pak Aswin? Begitu dia atau suatu aplikasi itu sudah dibolehkan beroperasi di Indonesia, maka berarti dia harus tunduk dengan undang-undang di Indonesia dan berarti dia juga under supervisi dari si regulator di kita. Nah, kalau regulatornya efektif dalam melakukan supervisi itu, kita bisa merasa lega lah, merasa bahwa nyaman nih, saya terlindungi. Paling tidak hal yang fundamental itu akan terlindungi. Itu enggak? Ya, tergantung regulatornya, Pak. Kalau pada regulator kita dong, masa? Iya, jadi itu kan gampang sekali. Regulator tinggal bilang, lo masuk ke sini, lo mesti ikut undang-undang ini. Enggak, gue blok. Selesai. Okay. Tapi kalau masalahnya kemudian seperti kita ketahui, banyak yang banyak masyarakat sudah pakai nih. Dan ini tiba-tiba seperti Bapak ketahui, semua orang juga tahu lah, teknologi itu berkembangnya lebih cepat daripada regulasi lah. Sudah ada internet, sudah ada sosial media, sudah ada Skype, barulah dibuat undang-undang mengenai regulasi mengenai hal tersebut. Udah banyak yang pakai. Pak Aswin, kalau kita anggap bukan anggap lah, memang harus beryakin gitu bahwa regulator kita efektif kan dalam mengawasi ini. Nah, harusnya kita tenang dong, udah tenang. Nah, sekarang saya ingin ini dari sisi yang formalitasnya nih. Tapi kita juga pengen lihat dari sisi kenakalan, tanda petik ada kenakalan. Jadi bukan si provider WhatsApp-nya yang nakal, bukan si regulatornya yang abai. Tapi ada juga nih 1-2 perorangan itu yang bisa, kita kan suka lihat tuh, si A ini ternyata tiba-tiba minta duit ini nggak mungkin nih, padahal ini. Nah, itu di-hack katanya itu. Nah, itu apa tuh ceritanya? Apa mudah dibegitukan? Apa karena bayangan saya aplikasi-aplikasi itu harusnya punya security yang berlapis. Gimana itu, Mbak Sun? Ya, ini pertama kan ada secara umum hacking itu ada 2 macam ini. Pertama kena ignorance kita. Kedua memang dihack secara teknis ya. Kalau ignorance kita, kadang-kadang kan ada yang nelpon, oh ya ini HP Bapak bermasalah. Tolong dikirimkan PIN-nya, nanti kita betulkan untuk ini.
Lah you ngasih passwordnya. Oh, Ya, tipu ya. Itu ketipu lah. Nah, Sama seperti kita di ATM tuh yang banyak. ya. Tahu nggak yang leluconnya itu? Bukan lelucon, banyak ketipu juga kan. Dibikin macet apa namanya kartunya terus, oh kalau macet tolong nomor telepon sekian, ini nomor teleponnya penjahatnya. Terus tanya, oh ya PIN-nya berapa? Kita, oke Pak, nanti kita bereskan, saya blok. Lu ternyata bukan banknya itu. Malingnya juga, Anda pergi, diambil kartunya, kita masukin. Nah ini password nggak boleh dikasih tahu ke orang misalnya. Oh, jadi itu di hack bukan karena teknologinya bisa ditembus, tapi tipologinya aja. Nah, itu psychological hack gitu. Dia omongin supaya percaya gitu. Ditanyain gitu. Nah ini itu yang pertama, kalau nge-hack beneran ya bisa aja. Yang seperti saya bilang tadi, di dunia kan nggak ada yang 100% aman. Nah, itu kalau di-hack beneran pakai ilmu lah. Lagi pula kalau nge-hack beneran masa dia serius banget nge-hack namanya model kayak kita atau orang biasa, itu pasti yang serius lah. Iyalah. Ini saya kalau biasa Pak Wendy isinya apa sih? Kan cuman urusan, bagaimana nih besok kita jadi pertemuan ini, kita jadi kesini. Itu cucu lagi udah kemana kan gitu. Nah untuk nge-hack ini kan perlu ahli, bayarannya mahal. Emang ada orang yang mau nge-hack komunikasi kita dengan bayar sekian ribu dolar gitu? Ya enggak lah. Tapi kalau pembicaraan antara menteri sama presiden, itu mungkin menarik ini. Untuk di-hack ini. Kalau kita ya kurang menarik lah. Terus kalau kayak gini gimana Pak Aswin? Ini kan kalau kita bisa lihat kan, ini apa namanya, lucunya itu Telegram itu kan semua yang database kontak kita itu, begitu dia beralih ke Telegram kan ada notifikasinya tuh. Ya, kasih tahu ini join sama Telegram. Ini join Telegram. Setiap hari banyak tuh join Telegram. Masuk juga orang jago-jago IT itu juga kok takut juga nih join Telegram apa karena kemakan juga kalimat bahwa WhatsApp enggak safe. Sementara saya nyoba kita pakai Telegram rasanya udah kebiasaan pakai WhatsApp, pakai Telegram kagok juga ya. Padahal mirip-mirip juga ya. Dibikinnya udah mirip itu. Caranya mendelete pun mirip. Mirip. Tapi ada nggak Telegram group? Kenapa? Telegram. Ada juga. Ada, tapi yang lucu Telegram group ada WA group. Yang dipakai tetap lebih banyak WA group. Ya mungkin lebih enak aja. Kita kan lebih mana yang lebih enak ini. Jadi ini kan free market ini. Free market competition ini. Mana yang lebih enak ya, orang lebih senang masih lebih suka itu mau gimana? Oh katanya datanya bisa diberikan ke orang. Ya tapi yang diomongin cuma sekedar gitu-gitu, diberikan ke orang juga nggak apa-apa kali. Mungkin pikirannya seperti itu. Jadi ini saya pikir yang tadi Pak Wendy nyatakan, kenapa orang masih tetap suka WA dibandingkan Telegram Group? Ya itu gimana ya? Itu sama dengan Anda nanya kenapa kalau di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu gudegnya manis, kalau di Sunda gudegnya rada asin dikit kan gitu. Ya gue suka yang gini, lebih enak ini. Pak Aswin, kayak kalau Zoom itu ada bayarnya lah ya, berbayar. Kalau kita mau ini kan yang berbayar. Kalau yang medsos kan nggak bayar, kayak terus dia dapat duitnya dari mana? Duitnya dari mana itu? Nah, Anda lihat aja di situ data Anda yang itu ada quote-nya itu. If you get a product, if you get a free product, then you are the product. Kalau Anda mendapat produk itu secara free, maka Anda itu produknya. Itu kita harus tahu lah itu. Jadi yang dijual apa? Ya, dari tadi kan Pak Wendy bilang, si Aswin sukanya apa gitu kan, warna hijau, warna kuning, baju warna hijau atau apa. Ya dari situ, jual informasi itu. Mau gimana lagi? Ini kan bukan in the world there is no such thing as a freelance. Ini perusahaan-perusahaan itu nggak mungkin kan freelance. Maka dia bisa hidupnya dari mana? Ya dari jual apa yang dia punya. Ya, dan kita udah agree, gimana? Itu pelajaran ekonomi, pengantar ilmu ekonomi di ITB itu. There's no such thing as a freelance. And if a product is free, then you are the product. So, ya, sebenarnya ya.
Jadi komoditinya itu semua informasi yang kita masukin itu. Apalagi kalau kitanya sendiri so eksis gitu kan, baju Iya. informasi baru makin enak aja dia lihat ini. Benar. Ini mau gimana lagi? Kemudian di situ di WA juga dikasih kan apa promo-promo apa gitu. Sekalipun mungkin ya sekian persen dari pengguna WA itu termasuk pelanggan atau pengguna yang tanda petik nggak ada harganya ya, dalam arti kata ya memang dia nggak bisa kelihatan trennya apa karena memang dia nggak punya apa ya namanya, bukan makhluk sosial yang sudah punya yang patut dipengaruhi gitu. Iya. Karena nggak punya yang ya, tapi sekian persennya ya yang sebagian besarnya ya bagian dari seperti itu ya. Sekian besarnya ya bisa dijual datanya, informasinya bisa dijual lah. Dijual ya. Dan nyatanya tambah lama tambah gede aja itu. Ini gimana? Iya. Udah diributin di mana-mana. Ini nggak aman. Ya tetap aja orang pakai. Terus kalau tanya ini gimana Pak Arwin? Itu kan orang bilang, oh nggak aman atau cara berproduk. Satu, karena nggak aman. Kedua, karena itu produk dari luar. Masa bangsa sendiri nggak bisa sih? Karena kalau bangsa sendiri bisa bikin, terus bangsa sendiri bikin, tentunya lebih aman kayak gitu. Seberapa sih urgensinya kita punya aplikasi buatan sendiri untuk medsos itu? Ya ini bisa dijawab dua hal kan ini. Pertama dari segi bisnis biasa lah. Kalau kita pakai WA kan kita bayar komunikasinya ke server mereka di Amerika. Kita bayar loh itu. Kita bayar ke Anda kan langganan pakai WA, Anda kan bayar kuota itu ya. Bayar kuota ke Telkomsel. Untuk telekomunikasi kita dari sini ke Telkomsel. Dari server Telkomsel. Dari server Telkomsel ke server WA pakai jaringan luar negeri, Pak. Bukan jaringan telekomunikasi Indonesia. Jaringan telekomunikasi internasional itu. Dan Telkomsel bayar ke dia. Itu pertama. Kedua, Anda pakai WA. WhatsApp.com itu. Itu apa namanya? .com kan terima uang ini. Dan supaya kita bisa kirim tadi, Telkomsel, XL, dan sebagainya, kan harus punya IP address. Yang seperti saya sampaikan tadi, itu komunikasi. Kalau telepon, kita komunikasi pakai antar nomor telepon. Kalau gadget gini, untuk internet, kita komunikasi antar IP address. IP address ini dijual oleh iCam. Bayar kita ke iCam. Jadi, begitu kita komunikasi, seperti saya dengan Pak Wendy sekarang, kita pakai Zoom nih. Zoom-nya kita bayar nih. Sebulan berapa di langganannya, kalau nggak salah. Lagi diskon nih. $10 misalnya sebulan. Misalnya. Kemudian, bukan cuma itu kan, ini kan pakai IP address nih saya nih. Saya pakai WiFi-nya langganan dari mana? Dari Bisnet atau Telkomnet atau mana. Saya bayar ke dia bayar lagi IP address ke iCam. Jadi uangnya mengalir terus. Jangan sampai dipikir ini nggak ada bisnisnya, gede sekali bisnisnya. Dan kita kan, saya juga nggak tahu ya, apakah ada agreement nih antara WA sama operator telekomunikasi yang jaringannya dipakai. Kayak ini orang banyak ke tempat saya nih, pakai jaringan telekomunikasi kamu, ya sharing lah. Jadi kita nggak tahu juga ini. Bagaimana hubungan antara iCam dengan, ini kan perusahaan Amerika, dengan perusahaan Amerika sosmed yang lain dengan Google, saya juga nggak tahu. Mereka punya agreement sendiri dan memang kita nggak perlu tahu itu. Agreement antar mereka. Jadi kalau kita bisa bikin sendiri, kita bisa punya sendiri, minimal lebih murah lah ya. Ya, sama ginilah Pak. Ada restoran laku banget gitulah. Ada restoran laku banget, banyak orang ke sana. Terus Bapak nitip barang ke situ kan? Gua nitip barang ke situ kan, jualin. Kan sharing juga untungnya. Ini sama aja. Nggak beda jauh lah. Nah, kalau Bapak nanya, gimana kalau produksi produk dalam negeri? Ya itu sama dengan Bapak nanya, kenapa HP dalam negeri yang udah banyak dibuat di Indonesia dan dikembangkan di Indonesia, hasil risetnya kok nggak bisa diproduksi? Nggak bisa diproduksi besar-besaran. Menristek itu
sudah apa namanya launching HP dalam negeri berapa kali. Toh yang berkembang ini ya Apple lah, ya Huawei, kenapa kok program ini nggak berkembang? Ini urusan bisnis lagi nih dan industri. Jadi sama aja mau apa namanya, telepon dulu kan semua orang pakai telepon produk PT Inti ya. Waktu kita kecil ingat. Sekarang emang PT Inti masih bikin telepon enggak kan? Impor semua. Jadi ya ini pilihan aja. Kalau kita mau pakai produk kita ada, pesan kita ada, untuk pertemuan ada Light Meet, ada bahkan yang assembly-an luar negeri seperti CloudX juga ada. Jadi ada di dalam negeri. Bahwa orang nggak pakai itu ya Pak Aswin, itu sama. Kalau Pak Aswin apa ya namanya, mau beri pesan gitulah kepada orang teman-teman yang awam, termasuk saya juga nih yang awam, pengguna beginian, atau pengguna medsos dan berkaitan ini, apa yang harus kita perhatikan, dan juga kalau yang apa itu namanya pakai aplikasi meeting itu apa deh yang Pak Aswin akan pesankan? Itu sederhana aja. Hati-hati sama lu punya barang lu gitu aja. Ini HP ini kadang-kadang HP nggak dibuka, nggak dipasang apa namanya, ininya apa namanya, pinnya nggak dipasang, dibuka langsung on. Terus apa namanya, kadang-kadang atau dipinjemin ke orang, komputer dipinjemin ke orang. Iya benar. Gua pinjam kok, ya mungkin Pak Wendy kita ada kasus besar di Indonesia pada waktu itu. Seorang selebritis pinjamin komputernya ke orang, kemudian ya kebetulan di situ ada gambar-gambar apa gitu, dipromoin ke orang-orang. Iya sih, betul. Jadi di sini kan banyak foto-foto. Kalau kita kirim dipinjemin ke orang ya sudah, bagaimana? Tanpa pengaman. Itu kan itu ibaratnya kalau begitu ya kayak HP begini, laptop itu kayak dompet kita lah ya, ibaratnya kalau kita kasih pinjam ke orang, kayak kita ngasih dompet kita ke orang, di situ ada KTP, data kita semua, ada foto pacar kita, semua gitu ya. Gitu. Kalian kayak kunci rumah juga Pak, PIN. Rumah PIN, iya benar. Ini itu yang paling konyol kan. Ini contoh paling gampang aja ya. Bapak tanpa punya kartu kredit nih, punya kartu debit juga kan. Ketika kartu debit dikirim ke rumah kita, pakai amplop kan, ada amplop, ada kartu debitnya di dalam. Ada nggak PIN-nya di situ? Nggak ada, pisah ada kirimnya. Password-nya? Nggak ada kan, dikirimnya terpisah. Atau kita mesti apa namanya datang ke banknya dan kita ngisi PIN-nya. Tapi dikirimnya terpisah kan Pak. Sekarang Bapak lihat undangan Zoom meeting. Ada nomor ID-nya, ada password-nya dalam satu undangan. Lah, ya sudah. Itu sama dengan ngirim kartu kredit atau kartu debit, PIN-nya ditaruh di situ sekalian. Ya kalau yang ngirim orang baik-baik. Dibilang yang ngirim orang rada nakal kan, dia buka, oh ini dia kartu kredit baru. Gua ada nomor PIN-nya juga, sebelum gua kasihin ke orangnya, gua ngambil dulu uang di ATM lah. Misalnya. Tapi kan dikirimnya terpisah. Tapi Bapak lihat aja undangan Zoom meeting dan sebagainya. Ada nomor apa namanya undangannya, plus ada nomor password-nya di situ juga. Ya sudah. Kalau perlu linknya sekalian juga dikasih. Kalau perlu linknya sekalian. Kemudian kita nanya, loh, kok ada Zoom bombing? Nah, lu ngirimnya bareng-bareng. Udah tahu meeting banyak orang. Terus di-share. Ya nggak gitu dong. Ya kirim dulu nomornya. Kemudian yang menjawab, gue mau datang, gue kasih PIN-nya bisa. Soalnya yang kejadian banyak juga yang Zoom meeting udah dikasih password, dikasih nomor ID, dikasih password, dikasih link, dibilangin dia lupa juga, nggak mau juga. Kita puji juga dia nggak tertarik. Udah dikasih apapun masih nggak tertarik ikut juga, ya sudah. Tapi itu Pak, prinsip itu. Apa yang Anda lakukan di cyberspace untuk pengamanan Anda, di physical space untuk pengamanan Anda, lakukan juga di cyberspace. Di physical space Anda kan nggak ngasih kunci rumah Anda di mana-mana.
Anda taruh di dompet atau di saku atau gimana. Anda mau keluar rumah, kunci dulu rumah kan. Iya. Sebelum Anda keluar rumah, apa Anda lakukan? Kunci rumah, cekrek. Baru Anda. Kemudian kuncinya nggak ditaruh di depan pintu kan. Kan di bawah. Demikian juga. Kalau kita punya komputer, jangan lupa. Kalau mau ditinggal, dimatiin dulu. Untuk masuk lagi, harus pakai kunci lagi. Dan Pak Wendy jangan lupa, pola-pola prinsip pengamanan di physical space itu juga dilaksanakan di cyberspace. Contoh paling gampang, Pak Wendy kan sering ke hotel. Hotel pintu kamar hotel kalau kita buka, ada pernya itu. Nanti dia nutup sendiri. Untuk bukanya lagi harus pakai kunci lagi. Betul ya Pak Wendy, banyak hotel tuh kayak gitu. Jadi kalau kita keluar kamar hotel, kalau kita lupa kunci, maka kamar hotelnya kunci sendiri, itu pintunya kunci sendiri, bukanya pakai kunci lagi. Nah, komputer kita juga banyak demikian. HP saya misalnya, kalau udah saya diemin sekian puluh detik, mati sendiri ya, mati sendiri terus untuk meng-on-kan lagi harus pakai kunci lagi, pin lagi. Komputer saya juga demikian. Karena itu, tolong Anda punya HP, Anda punya komputer, tolong di-on-kan itu penutup yang mengaktifasi dia mati sendiri. Supaya kalau Anda lupa, seperti juga di kamar hotel tadi, keluar lupa ngunci, ya dia nutup sendiri dan nggak bisa dibuka lagi. Jadi pola-pola pengamanan yang Anda lakukan di physical space akan juga di cyberspace. Kalau Anda nggak naruh kunci rumah di teras gitu, ya kelihatan. Ini naruh pin di belakang kartu kredit. Ya. Gimana ini? Pindah 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Nah, pindah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udahlah. Pasti. Ya, begitulah. Pasti ini bincang-bincangnya banyak. Tentunya masih banyak yang bisa kita tanyakan lagi ke Pak Aswin, itu mungkin di kesempatan lain. Baik, teman-teman sekalian, kita terima kasih kepada Pak Aswin. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Terima kasih.